Halo guys, ketemu lagi dengan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya, nggak ada kopinya. Teman-teman, gue bukan kedatangan tamu, gue bertamu ke kediamannya Profesor Richard Klaproth. Betul ya Prof ya? Nah itu kalau misalnya Klaproth itu ada hubungannya sama Yahudi nggak sih Prof? Ya, jadi nama Roth itu Klaproth nama Yahudi. Iya. Kakek saya tahun 1939 dan bapak saya tahun 1939 itu dipenjara di concentration camp. Concentration camp. Ya, di Bergen-Belsen namanya. Oh itu waktu zaman Nazi gitu Prof? Ya, wow. Tahun 1939 ditahan di situ karena Yahudi. Nah, sudah itu dibebaskan oleh sekutu. Lalu bapak saya join dengan tentara sekutu. Tahun 1948 ke Indonesia. Sebagai prajurit tentara sekutu lah. Iya. Tapi ketika tiba di Indonesia, dia tahu bahwa dia cintalah sama negara ini karena dia masih punya darah Indonesia juga. Akhirnya menjadi tentara Indonesia. Berarti campuran juga Prof? Campuran. Ya. Oh campuran, I see. Nah tapi kalau untuk nama belakang Roth gitu kan, itu apa ada hubungannya sama Rothschild gitu Prof? Enggak, itu Roth. Kalau ini Roth. Roth, beda ya Prof ya? Roth sama Roths, beda ya? Jadi Klaproth itu kalau di Jerman itu ada, kita punya kampung sendiri, Klaproth semua. Oh. It's a clan. Clan, marga. Ya. Iya. Artinya Roth itu artinya merah. Gitu. Merah. Oh, Roth itu artinya merah gitu guys. Jadi Roth itu artinya merah. Nah, Prof ini bisa dibilang untuk dari ini kan banyak dari teman-teman kita, teman-teman ngopi ya Prof. Seandainya masih ada yang belum tahu, itu Prof ini ahli di bidang apa? Pendidikan saya sebenarnya dulu saya di ITB. ITB, ya, baik. Geologi, terus saya dari S1 langsung mengambil S3 di bidang ilmu kebumian gitu. Tapi yang saya ambil mengenai isotop itu kayak nuklir isotop. Tapi setelah itu saya bekerja di pemerintah selama 35 tahun, pemerintah Indonesia. I see. Waktu itu di apa Prof waktu itu? Dulu pertama di Departemen Pertambangan, Kementerian Pertambangan, terus di Bappenas, terus di Equin, terus di Kementerian BUMN, lalu di Komisaris Bank Mandiri, ya gitulah. Ya, berarti kurang lebih ini sepak terjangnya Prof Richard nih udah luar biasa gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya yang belum tahu mungkin bisa searching di Google atau apa, tapi maksudnya inilah dia nih seorang profesor yang sudah berdedikasi buat bangsa. Panggil aja Richard. Panggil aja Richard. Wah, saya nggak bisa manggil kayak gitu, Prof. Karena kalau nggak ada hierarki itu. Malah benci ya sama hierarki kayak gitu ya, Prof ya. Iya. Panggil aja Richard. Iya, karena ini gini, Prof. Ini kan emang kita pendengar konspirasi ngopi ini kan anak-anak muda gitu ya. Sekitaran untuk demografinya sendiri tuh di umur belasan sampai ke 35 tahun. Jadi mungkin ya harap dimaklumi Prof kalau misalnya masih banyak yang nggak tahu ya generasi-generasi di bawah kita kayak gitu. Bahkan ada yang lebih muda dari saya Prof gitu yang dengerin. Tapi luar biasanya banyak mereka juga kurius, lebih kurius dari saya bahkan kayak gitu. Nah itu yang seharusnya belakangan tuh harus kita sadari juga gitu Prof sebagai generasi-generasi sebelumnya bahwa ternyata memang sudah banyak loh yang orang-orang yang ternyata terutama untuk generasi di bawah kita itu sudah aware dengan hal-hal seperti ini, terutama yang katanya dalam tanda kutip konspirasi seperti itu, Prof. Nah, jadi gini, Prof. Ini kan belakangan yang kejadian itu adalah ada soal penolakan terhadap WHO Pandemic Treaty yang kemarin itu tanggal 26 Maret itu kan waktu itu termasuk saya juga datang, Prof juga datang waktu itu berorasi di sana. Kira-kira untuk garis besarnya sebenarnya apa sih, Prof, yang urgensinya yang harus kita tolak gitu dari Pandemic Treaty ini Prof gitu. Oke, tadi ada dua hal ya yang disampaikan. Pertama konspirasi, kedua Pandemic Treaty. Oke. Konspirasi itu ada nggak? Konspirasi itu ada atau enggak? Ya. By secara definisi konspirasi itu kan bersekongkol Prof. Ya. Oh ya? Iya. Ada nggak? Ada, jelas ada. Dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari ada banget. Dalam politik bahkan. Bisa nggak
suami istri, suaminya berkonspirasi sama supirnya. Bisa. Bisa banget, bisa banget. Bisa. Kalau kita tarik cerita Adam dan Hawa, Aha. Hawa juga berkonspirasi. Oh iya, si Hawa juga berkonspirasi dengan si Satan, benar. Kayak gitu. Jadi konspirasi satu hal yang normal. Suatu hal yang Bukan normal. teori lagi. Bukan teori lagi. Dalam politik Ya. ada konspirasi nggak? Ada pasti Prof. Asal katanya apa tuh? Konspirasi asal katanya apa? Conspire Ya, in English. apa? Conspire itu ya bekerja sama, Prof. Ya itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin, oke. Con sama spirare. Con dan spirare. Con itu artinya dengan atau bersama. Oh, Spirare artinya apa? Napas. napas, bernafas bersama. Oh, itu asal Iya, jadi kita lagi napas katanya. bersama, meditasi itu konspirasi juga. Konspirasi juga ya. Oh, itu Prof. Iya. Jadi jangan dibilang teori. Jangan dibilang teori. Itu satu fact of life. Fact of life. Di mana-mana ada konspirasi. Betul, setuju. Kita Prof. kemarin nonton main bola tuh Indonesia lawan Uzbekistan. Wasitnya konspirasi itu, Prof. Wasitnya konspirasi itu, Prof. Iya. Itu gitu kan. Iya. Kalau lagi di politik. Iya. Ya. Benar. Jadi Parliamentary sama juga. Siapa yang menginitiate itu? Menginisiat kan ada itu. Sekelompok orang. Nah, jadi mereka berkonspirasi nggak? Konspirasi dong, pasti. Terus kemarin kita ada demo. Kita waktu demo berkonspirasi nggak? Betul. Melawan konspirasi. Melawan konspirasi tersebut. Nah, ya jadi konspirasi itu suatu hal yang normal. Yang lumrah. Iya. Iya. Lumrah di mana-mana ada. Iya, siap. Kemudian apapun itu, treaty atau undang-undang itu semua hasil konspirasi. Jadi ada yang terbuka konspirasinya, ada yang tertutup. Nah, yang WHO itu menurut saya awalnya itu WHO bagus karena itu anggotanya dari negara-negara dan mereka sumbangan. Tapi sejak 10 tahun atau 15 tahun yang lalu anggotanya nggak perlu negara, perusahaan-perusahaan raksasa boleh jadi anggota asal nyumbang. Oh gitu, Prof. Ya, jadi negara-negara yang ada 194 negara itu sumbangannya itu kira-kira berapa persen dari total? Kita kumpul uang sekian, 100%. Kira-kira negara 194 negara itu menyumbang berapa persen? Kira-kira aja. Kira-kira 60. 14%. What? 14%, Prof? Hanya 14%. Sisanya perusahaan besar? 86% perusahaan besar. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang apa itu, Prof? Umumnya di bidang farmasi. Umumnya. Oh. Nah, jadi Bill Gates salah satu penyumbang. Bill Gates Foundation, betul ya? Ya, banyak lah dia company-company. Rockefeller Foundation. Ya, ada juga namanya The World Mosquito Program, namanya program. Jadi kalau sekarang swasta ya, penyumbang terbesar, lalu mereka bikin swasta nih, otaknya apa swasta? Bisnis kan? Bisnis, Prof. Kalau dia bilang, oke, bikin policy ini, kira-kira mereka itu angel atau pengen tarik keuntungan? Pura-pura jadi angel sih, Prof, harus ya. Umumnya lah, namanya pebisnis. Betul. Karena mereka biasanya kalau bisnis itu kan terhalang sama aturan-aturan. Oh ya. Tapi kalau ini kan melalui WHO itu supra structure ya, ada infrastruktur gitu ya. Dia itu lebih tinggi dari negara. Iya. Ya, jadi policy dia harus diikuti oleh negara. Dan di Pandemic Treaty itu ada salah satu artikel yang mengharuskan adanya equality. Equality itu kan bagus, kesetaraan. Tapi di sana bukan kesetaraan maksudnya. Kalau satu negara harus lockdown, yang lain juga harus lockdown. Gitu maksudnya. Kalau mereka nggak boleh travel, ini nggak boleh travel. Itu kan bahaya. Itu dictatorship. Jadi dibungkus dengan kata-kata peraturan. Jadi sebenarnya kita sudah merdeka, tapi kita nggak bisa punya kebebasan, nggak punya liberty. Apalagi kedaulatan, nggak punya. Jadi ada 3 step ya. Merdeka, bebas, berdaulat. Merdeka, bebas, berdaulat. Kita sampai baru di tahap yang mana nih, Prof? Merdeka. Baru merdeka. Belum bebas. Waduh, bahaya banget. Bersuara aja belum bebas kita. Setuju lagi, Prof.
Ya. Setuju, bersuara aja belum bebas kita. Karena ada undang-undang ITE. ITE bener. Apalagi keluar. Jadi, iya. Nah itu mudah-mudahan anak-anak milenial bisa lihat itu. Nah nanti kalau ada pandemi kritis, kebebasan kita hilang sama sekali. Wow, itu pasti bakal hilang, Prof. Kenapa tuh, Prof? Apalagi soal kesehatan ya, Prof? Iya, karena ada aturan. Kalau you nggak mengikuti aturan itu, you apalagi di bidang kesehatan, you didenda 500 juta. Bahkan ada yang sampai hukuman mati. Hukuman mati. Ya, jadi ya begitu. Iya. Seperti COVID kan diharuskan you vaksin. Dan kalau you nggak mau, ya you kehilangan pekerjaan you. Oke. Nah, tapi ketika belakangan ketahuan vaksin banyak yang mati, ya dengan tidak diketahui sebabnya dan dicurigai bahwa itu ada hubungan dengan vaksin, gak ada ganti rugi. Gak ada yang ganti rugi. Ya, jadi mau gimana gitu ya. Iya. Harus berpikir cerdas gitu. Dan memang kalau dari pandemic treaty sendiri itu kan kalau aku menganalisa ya, Prof, itu dia itu seperti pohonnya. Nah, lalu buahnya ini kan si Omnibus Law tersebut yang bercermin dari peraturan-peraturan yang ada di pandemic treaty tersebut gitu, Prof. Dan betul tadi seperti yang Prof bilang itu di pasal 446 memang disebutkan itu ada pidana 500 juta. Pidana tersebut berlaku ketika wabah itu sudah terjadi dan dikenakan denda tersebut 500 juta. Kayak gitu. Itu luar biasa, Prof. Kita mau terima gitu nggak? Aduh. Kita mau terima. Jadi harus melakukan apa? Ya. Kalau kita nggak setuju, kita harus lakukan apa? Ya penolakan sih, Prof, harusnya. Mana? Ke Mahkamah Konstitusi. Oh, ke MK. Sekarang ada organisasi namanya Yakin. Dia sudah mengajukan keberatan akan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Oh, sudah, Prof. Diajukan, bagus sekali. Berarti ini orang-orang cerdas tuh. Diajukan, kita tunggu aja hasilnya. Oh, sudah diproses nih berarti ya, Prof ya. Wow. Puji Tuhan, sudah ada yang sudah ada yang mengajukan ke MK ya. Dan bagus sekali itu disusun sama dia tuh. Melanggar apa saja. Oh, baik. Ya, kita tinggal tunggu ya prosesnya. Tapi memang selama ini kan ceritanya gini, Prof. Jadi aku tuh pernah tinggal di sebuah negara namanya Los Santos. Ini negara fiktif sebenarnya, Prof. Nah, di negara fiktif ini memang terkadang banyak pejabatnya suka jajan, Prof. Jadi suka dikantong-kantongin duit lah. Jadi ya untuk kepentingan rakyat kayaknya agak sedikit lupa memang di negara fiktif tersebut, Prof. Bukan di negara Indonesia ya, Prof. Kayak gitu. Nah, di Indonesia juga banyak. Oh, di Indonesia juga. Ini lebih bahaya lagi. Di Indonesia yang lebih banyak ya. Pegawai negeri. Oh iya ya, benar juga ya, Prof. Kedudukan saya basah sekali. Banyak orang yang mau nyogok. Oh gitu ya, Prof. Iya. Oh, saya baru tahu loh ini. Pengusaha-pengusaha yang hebat-hebat itu saya nggak usah sebut namanya. Iya. Kalau dapat proyek itu, kebetulan tempat saya waktu itu ada aturan Kepres 10 atau Kepres 19. Setiap ada proyek di atas 3 miliar harus ke Bappenas, dan kebetulan saya salah satu ketuanya harus meriksa. Wah, itu pengusaha yang datang menyogok. Oh, iya. Kalau kita nggak kuat-kuat iman, tapi nggak perlu kuat iman sih. Iya. Nggak usah perlu kuat iman kan. Bagi saya itu merendahkan harga diri kita. Kan? Oh, iya. Ditaker gitu. Iya, ditaker. Banyak pejabat yang bisa ditakar kan. Ditaker dengan angka gitu ya. Iya. Kayak gitu. Ya, itu fakta, nggak usah takut ngomong gitu. Kenapa? Saya di dalam. Kan saya bukan siapa-siapa, Prof. Di dalam saya tahu. Justru kalau Anda yang ngomong kan kredibel, kalau saya kan bukan siapa-siapa, Prof, gitu. Ada KPK. Kenapa ada KPK? Iya. Kenapa? Untuk mengawasi, Prof. Iya, karena dan banyak kan yang ditangkap sama KPK. Berarti memang itu ada corruption tuh. Ini kalau kita ngomong soal konspirasinya sendiri ya, Prof, bukan masalah fiksinya ya. Kalau dari WHO Pandemic Treaty-nya sendiri berarti paling tidak untuk pengesahan undang-undang tersebut, apakah ada potensi untuk WHO-nya sendiri, Prof, itu menitipkan sesuatu gitu, Prof, ke bawah? Dulu ya, saya di pemerintahan, kita kan suka luar negeri pinjam duit ke World Bank. Oke. Kita di lobby sama mereka. Di lobby, Prof? Di lobby. Oke. Saya kan ya sering lah. Iya. Itu di lobby supaya mau ada loan-nya. Di servis lah. Di servis. Di servis gitu.
Kalau kata Pak Prabowo, terima uangnya tapi gak akan lakukan. Oh iya. Tapi iya, jadi kita terima uangnya harusnya nggak dilakukan ya. Ini terima uangnya tapi Ya, dilakukan dibeli. juga. Iya, kita kerjain aja mereka. Harusnya gitu ya Prof ya. Iya, kerjain aja. Harusnya gitu aja. Kita terima uangnya sama tuh waktu itu. Wah ini bahaya sih, nggak usah. Kapok Iya mereka. benar. Nah karena memang mungkin ada beberapa untuk teman-teman ya yang belum tahu ya, yang mungkin males baca. Ini gue bacain aja sedikit beberapa poin-poin yang kira-kira kayaknya rada aneh deh di dalam WHO Pandemic Treaty tersebut. Ini di bab 1 tentang istilah-istilah di poin K. Organisasi Integrasi Ekonomi Regional berarti suatu organisasi yang terdiri dari beberapa negara berdaulat dan kepada negara-negara anggotanya telah dialihkan kompetensinya dalam berbagai hal, termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat negara-negara anggotanya sehubungan dengan hal-hal tersebut. Nah, kalau saya ngelihatnya, ini kayak suatu usaha untuk mengambil supremasi kekuasaan gitu, Prof. Dari negara-negara yang mengikat WHO ini, gitu, Oke, Prof. kita ambil analogi ya. Yes. Ada namanya Masyarakat Ekonomi Eropa. Ya, kan di Eropa banyak negara. Ya. Ada pemerintahannya Inggris dan Ya, sebagainya. benar-benar. Tapi ketika mereka membuat undang-undang, mereka harus pergi ke infrastruktur body tadi. Namanya itu pusatnya di Belgia. Pusatnya di Belgia. Oh. Kalau mereka nggak setuju nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisa kedaulatannya hilang kan. Oh gitu. Jadi DPR-nya nggak punya suara. Makanya Inggris keluar. Oh. Buat Brexit karena dia nggak mau dijajah. Tadi juga waktu mau keluar karena nggak dijajah. Jadi mereka mafia gitu ya. Mereka ini mafia. Nah sama WHO juga begitu. Ini pakai Masyarakat Ekonomi Eropa, ini pakai WHO supaya bisa menjajah. Penjajahan, modern slavery ini mah namanya, Prof. Ya, slavery atau iya dong, kayak gitu. Kalau ingin menguasai dunia. Iya. Itu apa gitu. Coba aja you lihat, pemegang sahamnya 86% swasta. Do you trust them gitu? Iya sih. Ya. Karena memang itu. Kenapa? Indonesia trust. Kenapa pemerintah Indonesia percaya sama WHO? Karena level kesadaran pemerintahan kita dari 0 sampai 1000 itu trust 300. Ya, jadi kesadaran itu bisa diukur dari consciousness, kesadaran. Consciousness 0 sampai 1000. Ya. Oke. Kalau kita ukur rata-rata 8 miliar manusia di bumi, kesadarannya dari 0 sampai 1000 berapa? Kira-kira aja. Rata-rata di bumi. Planet bumi, 8 miliar orang diukur kesadarannya. 600. 200 ya, 200 rata-rata. Rata-rata 200 average. Dan 85% manusia di bumi di bawah 200. Wow, di bawah 200. Hanya 15% yang di atas 200. Oke, 200 ya? Ya, oke. Di atas 200, 300 itu trust. Nah, jadi ketika pemerintah kita, oknum-oknumnya di pemerintahan percaya sama WHO, berarti dia trust. Dia punya level kesadaran 300. Di atas 300 sampai 399 itu trust. Ada 400. Itu reason. Jadi kita ketika mau join, setuju dengan atau tidak dengan pandemic treaty, harus pakai trust atau harus pakai reason? Harus pakai reason sih. Reason. Iya. Jangan trust. Reason. Reasonnya apa? Iya dong, reasonnya apa jelas jadi gitu loh. Jadi menunjukkan ya Ibu Retno Marsudi siapa yang itulah yang menteri kesehatan itu level kesadarannya nggak sampai 400. Dan sorry Prof, ini beda ya dengan tingkat intelijensi ya? Lain. Beda ya? Kalau orang level kesadaran tinggi bukan hanya intelijensinya yang tinggi, tapi wawasan spiritualnya juga jalan. Jadi trust itu cuma 300. Kita pikir trust itu bagus. Saya ambil contoh. Ya. Lu punya istri, you punya sahabat baik dia. Ya. Istri you cantik. Udah itu you harus sekolah ke Amerika 5 tahun. You mau percayakan dia nggak tertinggal di rumah you jaga istri? Enggak dong, jelas. Kenapa? Ya karena nggak trust sama dia. Ya reason. Reasonnya apa? Forward gitu. Jadi sama. Ketika WHO ngomong gitu, kita mau. Baru saya nangkap. Iya. Reason. Jadi
apa namanya, tingkat consciousness kita bahkan pun di level pemerintah pun itu masih sampai di trust. Iya, itu oknum yang memutuskannya baru 300. Ya, Padahal harusnya ya kita harus udah reason why, kenapa kan gitu ya? kan kan ada namanya abad the age of reason, The age of reason ya. reason d'etre. Itu menunjukkan bahwa kita harus pakai reason. Iya. Ya, reason. Dalam reason, jadi ya, reason itu pasti udah pakai logika. Alasannya Kalau trust apa itu gitu? nggak pakai logika. Nggak pakai logika. Jadi reason itu pasti ada logic, ada reason, ada evidence. Harus ada Oh. evidence. Iya. Kan evidence-nya jelas. COVID kita udah jelas. Iya. Ya, dengan disuntik COVID, you udah disuntik anti COVID masih bisa kena COVID. Buat apa jadi vaksin? Betul. You mau masukin nggak sesuatu di tubuh yang you nggak tahu Nggak. dari orang? Nggak mau. Iya, apalagi banyak beberapa riset yang kita temukan juga itu bisa alter DNA Iya, bahkan. tapi you baru tahu sekarang. Iya. Sekarang you pakai reason. Terlambat kan? Betul. Ya. Sudah terlambat, Banyak Prof. orang kena myokarditis, itu penelitian kok. Aku mau ngomongin ini deh, Prof. Nah, mungkin bisa jadi reaksi vaksin itu terhadap tubuh manusia juga berbeda-beda ternyata, Prof. Iya, jelas. Oke. Risetnya udah ada Oke. oleh para dokter. Riset, kok jelas. Oke. Jadi nggak bisa katanya, oh ini harus diriset. Oke. Riset. Banyak, udah puluhan risetnya. Iya, udah. Risetnya menunjukkan itu. Saya punya video-videonya dari Peter McCullough and so on. Itu kan Bahkan saintis hebat. Dokter Malone sendiri, penemu vaksin mRNA sekalipun itu juga ngasih tahu gitu ke orang tua itu harus berpikir lagi ketika mau menerima vaksin untuk anaknya kayak gitu. Itu Di tanggapan Amerika, Prof gimana? Di Amerika ada Dr. Fauci, ingat nggak? Fauci, iya. Sekarang orang-orang di parlemennya kan, di Kongres mempertanyakan dia. Pertanyakan. Pertanyaan saya, kenapa baru sekarang ditanya? Kenapa nggak Udah 3 tahun ya Prof ya, udah running 3 tahun. nggak dari awal? Iya. Ya, nah kita beberapa orang udah tahu dari sebelum terjadi Iya. 6 bulan sebelum COVID, saya udah datang ke BAIS, sudah presentasi gitu. Belum dengar kata COVID, saya bilang nanti akan ada serangan bioteroris. Ini antinya udah saya kasih. Lalu reaksi mereka gimana, Prof? Ya, awalnya ya nggak peduli gitu. Nggak peduli. Setelah terjadi vaksin, nggak terjadi COVID, baru minta ininya, minta hanangkalnya. Mereka pergi ke 30 provinsi, mau itu bikin 30 kelompok tuh, baik. Iya. Kelompok bener itu 100% hasilnya. Nah terus kenapa nggak dijalanin? Iya. Karena ya pangkatnya lebih rendah, ada yang lebih tinggian, yang Iya. segini. Oh. Bisa aku bilang gini nggak sih, trustnya mereka ini tuh juga kebentuk karena sekali lagi Prof, ada angka di situ Prof. Tadi kan saya bilang 200 kan. Yes. Ada trust. 200 itu apa? 200 itu courage. Ya. Karena si anak buah ini tidak punya courage melawan orang. Oke. Copot jabatannya. Makanya rata-rata manusia itu harus 200 tuh. Itu baru rata-rata. Oh. Ya, itu yang ke atas. 300 trust, 400 reason. I see. 500 love. Masih ada yang lebih tinggi lagi 500. Apa tuh, Prof? Ya, 550. Joy, sukacita. Di atas 500 kemudian lagi 600. Peace. Ya. Kita gimana bisa mencapai peace kalau hanya trust aja? Oh. Oke, sekarang 200 ya. Iya. 200 dibagi 2 berapa? 100. Oke, 100 itu apa kira-kira? Kalau 200 courage, 100 itu lawan dari courage itu apa? Kesadarannya. Lawan dari keberanian apa? Fear. 100 fear. Waktu ada COVID kita kan itu fear semua, Prof. Benar. Turun kesadaran kita sebagai bangsa. Oh. Oke, 100 dibagi 2 berapa? 50. 50 apa kira-kira? Guilty. Di bawah setengah dari 50 itu 25. Itu apa? Shame, rasa malu. Kalau udah malu gimana kita? Orang Jepang kalau malu gimana? Bunuh diri, harakiri. Ya. Nah, jadi 100 ya fear, 200 itu courage, 150 itu apa? Kira-kira anger, marah. Nah, jadi tiap orang bisa diukur level kesadarannya. Satu RT bisa diukur, satu kota bisa diukur. Kesadaran kota Jakarta 100 tahun yang lalu sama sekarang beda. Atau Surabaya sekarang sama Jakarta kesadarannya beda. Nah, Indonesia secara bangsa level kesadarannya kira-kira berapa? Di atas 200 atau di bawah 200? Saya rasa di bawah 200. Feeling ya? Apa kira-kira? Berapa?
Iya 150 mungkin. Betul. Anger, bangsa kita ini bangsa pemarah. Oh, pantes banyak yang sumbu pendek. Iya 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 iya. Itu jadi jalan. I see. Enggak. Nah, kalau untuk perbandingannya Prof, misalnya let's say lah kayak misalnya Jepang, itu berapa Prof? Tahu nggak? Jepang 380. Wow, mereka udah beyond ya. Iya, mereka hancur tahun 45, kenapa bisa maju? Karena level kesadarannya. Level kesadaran. Semua tuh level kesadaran. Nah, itu Prof yang aku herankan, kenapa sih untuk hal-hal seperti itu tidak diajarkan di sekolah bahkan atau digembar-gemborkan di umum? Itu kenapa, Prof? Karena mereka belum dapat informasinya. I see. Itu kan di research. Itu sama David Hawkins di Harvard. Ya itu 29 tahun risetnya. Kawan-kawan sudah menyampaikan kemana-mana bangsa Indonesia segini. Kesadarannya cuma segini. Makanya sistem politik kita ini berantakan. Katanya demokrasi yang terbagus. Benar nggak terbagus demokrasi? Kalau level kesadaran bangsanya 150, demokrasi bagus? enggak. Enggak, Prof. Maaf ya. Bahkan ini ada jokes, Prof. Ini jokes ya teman-teman ya. Jadi bahkan sebenarnya kita tuh nggak harusnya demokrasi, harusnya kita monarki gitu. Enggak monarki juga. Oh, nggak monarki juga, Prof. Karena monarki itu kan bisa jadi dictatorship. Bisa jadi dictatorship. Coba you lihat ya Inggris. Kenapa bisa maju? Ya. Karena abad ke-12 itu dia monarki banget. Tapi ada orang yang namanya Lord Cromwell. Dia dikasih kekuasaan, kayak dikasih super semar, kayak Pak Harto. Wah, dia babat tuh, teroris dia babat. Pemberontak. Jadi memang harus tangan besi dulu. Iya. Udah tangan besi, ya baru deh pelan-pelan. Iya. Bisa dilepasin. Nah, ini kesadaran kita juga belum nyampe, intelijensi kita juga belum nyampe, gimana Prof gitu. Itulah ya. Jadi teman-teman memang untuk dari segi WHO Pandemic Treaty itu nanti gue bisa kasih beberapa rinciannya di bawah, nanti kalian bisa baca sendiri untuk ringkasan atau highlight yang udah gue berikan gitu. Nah, selain yang tadi aku dapat, kira-kira apa lagi tuh Prof dari WHO Pandemic Treaty ini yang berbahaya, Prof? Selain hampir semua pasal berbahaya. Intinya kemerdekaan, kebebasan dan kedaulatan kita hilang, itu aja. Dan you bisa rinci tuh ada 37 artikel di situ. Semuanya mengerikan. Dan saya nggak yakin tuh pejabat-pejabat yang nangan itu ngerti. Boleh saya challenge mereka kalau misalnya kita one on one. Iya. Bahkan kalau perlu kita challenge diskusi terbuka ya, silakan ya buat para pejabat-pejabat yang memang berada di bidang tersebut, silakan nanti kita tanggal 11 Prof. Kita adakan diskusi terbuka Prof bersama Pak Komisaris Jenderal Purnawirawan juga nanti bakal datang, Pak Dharma gitu. Itu ada diskusi terbuka. Ya, tapi undang orang dari pemerintah, dari Bappenas, Menteri Luar Negeri. Pertanyaannya, emang berani? sama dengan nyamuk Wolbachia. Iya. Kalau you ya bawa nyamuk, bawa tanaman ke Australia, begitu sampai di airport diperiksa nggak sama bea cukainya? Harusnya diperiksa. Kalau you bawa nggak ada surat izin, diapain? Harusnya ditangkap. Ditangkap you. Ya. Sekarang bayangin 200 juta nyamuk bisa kita import dari Australia. Wow. Dan itu kita ternak lagi. Iya. Coba you pikir, yang kasih izin siapa? Ya intelijen kita yang kasih izin. Iya. Resmi tuh. Wow. Terus gimana? Kok bisa bocor? Saya percaya dengan mereka sayang sama Republik Indonesia ya, para petugas-petugas atau pejabat-pejabatnya. Tapi mereka nggak aware. Jadi masalahnya awareness aja itu, kesadaran. Karena gak ada yang ngasih tahu. I see. Jadi sekarang kita yang kasih tahu. Sama dengan narkoba. Narkoba bagus atau jelek? Jelek. Katanya. Oke. Di luar negeri sekarang narkoba banyak untuk terapi kok. Iya, ganja ya terutama ya Prof. Bukan hanya ganja aja. Alzheimer, dementia. Ada satu zat namanya ibogaine. Disembuh pakai. Sembuh. Jadi kita ini narkoba jelek. Semua obat juga aspirin kalau dikasih terlalu banyak jelek, jadi racun. Apapun yang berlebihan ya Prof. Semua harus tergantung dosis. Jadi kita harus open minded. Jangan wah ini tabu, ini katanya gini. Tanya. Harus tanya. Kalau ditanya narkoba jelek, iya karena bisa menyebabkan halusinasi. Iya. Kalau kebanyakan jangankan itu deh. Yuk minum obat apa? Obat batuk. Obat batuk biasa. Halusinasi juga. Bisa. Itu kan banyak ya. Itu banyak tuh yang kayak gitu tuh. Nah, tapi memang ternyata jelek kan? Oh iya, jelas.
Kok banyak orang ngerokok, kenapa nggak di stop? Lucunya saya juga Prof kayak gitu. Nggak bisa halusinasi kok kayak. Iya iya iya. Iya tapi pada dasarnya kan berarti kan memang tingkat awareness ya, sekali lagi ya Prof. Tingkat awareness dari Halusinasi itu ada masyarakatnya. nggak? Halusinasi ada atau tidak? Ada Prof. Masa? Halusinasinya ada, tapi sesuatu yang muncul dari halusinasi tersebut belum tentu ada dong. Halusinasi gimana ya? You nggak pernah melihat sesuatu itu halusinasi, you lihat, padahal lu nggak pernah lihat, terus Iya. you lihat. Bagaimana you bisa melihat yang you nggak pernah tahu, nggak ada konsep di kesadaran you? Iya, imajinasi. Bagaimana you bisa berimajinasi? Gini ya, you nggak pernah lihat segitiga, Aha. terus you tiba-tiba lihat segitiga, halusinasi segitiga. You nggak pernah ada konsep. Oh. Oke, saya jelasinnya gini. Saya waktu itu jelasin di situ ya. Jadi ada shaman. Ya, shaman itu dukun. Iya. Di satu suku Amerika Selatan. Dia bilang sama kepala sukunya, dia lebih tinggi dari kepala suku. Hey, kepala suku, saya mau pergi ya. Saya mau nunggu ada Tuhan akan datang dari lautan. Ya, karena dia shaman, saya dapat visi. Dapat vision. Udah, oke. Nah, dia pergi. Sudah itu dia nunggu lah shamannya. Hari pertama dia nggak lihat, dia ketiduran. Hari kedua ketiduran. Hari ketiga tiba-tiba dia dengar banyak suara gitu. Wah, dia nonton orang-orang tapi pakaiannya beda sama dia. Udah itu dia datangin, dia sembah, ya Tuhan, saya udah nunggu 3 hari katanya. Orang ini bilang, saya bukan Tuhan, nama saya Columbus. Wah, Columbus, kamu orang? Iya orang, pegang aja. Pegang orang. Kamu naik apa? Itu lautan, bagaimana bisa? Lalu Columbus bilang, saya naik kapal nih, ada 3 kapal besar-besar. Terus si shaman ini ngeliat, apa? Kapal itu bahasa Spanyolnya barco. Dia nggak lihat tuh kapal. Hah? Iya. Kenapa dia nggak bisa lihat? Nggak tahu Bro. Kapal gitu gede dia nggak bisa lihat, yang dilihat air aja. Lalu sama, ya lalu cerita dulu nanti saya jawab. Lalu Columbus diajak ke desanya, dia bilang ini Tuhan. Columbus bilang bukan, saya bukan Tuhan. Dia ambil kayu, dia potong, dia bikin kapal-kapalan. Terus ada sungai, dia taruh, ini kapal, barco. Mereka baru lihat, oh ini kapal. Udah itu sama Columbus diajak jalan lagi ke laut. Dari jauh semua udah bisa lihat, oh kapal. Si shamannya juga bisa lihat. Permulaannya dia nggak bisa lihat, sekarang dia bisa lihat. Kenapa dia bisa lihat? Permulaannya nggak bisa lihat, setelahnya dia bisa lihat. Setelah dijelaskan kapal itu apa, dia baru bisa lihat. Awareness, consciousness. I see. Jadi sama dengan halusinasi. Bagaimana dia bisa melihat sesuatu padahal belum yang nggak pernah lihat. Kok dia bisa lihat? Ketika dia pakai drugs gitu, saya bukan mempromosikan drugs. Iya. Saya mau menunjukkan banyak hal yang dianggap bagus itu jelek, yang dianggap jelek tidak selalu jelek. Kok dia bisa lihat segitiga? Kalau dia nggak pernah ada. Iya. Berarti ada realitas lain kan? Oh, oke. Ya. Higher dimension. Jadi realitas yang kita lihat dengan indera kita hanya punya 5 indera. 5 indera. Yang kita lihat dari 100% realitas yang kita lihat cuma 2%. 2%, Bro. Cuma 2%. Tip of an iceberg kita hanya lihat dengan sensory perception kita. Oh. Jadi kalau you bisa lihat yang lain yang 3%, 4%, 5%, 7%, 8%, itu pakai extra sensory perception. Udah nggak pakai mata, udah nggak pakai telinga, you bisa lihat tuh, lu bisa lihat. Pineal gland kita bisa lihat. Pineal gland. Nah, ketika you memakai narkoba tertentu dengan dosis tertentu, itu you bisa lihat. Itu semacam mengaktifkan gitu, Prof. Mengaktifkan, namanya altered states. Oh, state of mind-nya naik gitu ya, Prof ya. Kesadarannya bisa naik. Kesadarannya naik. Harusnya menteri-menteri di kabinet pakai dulu tuh di MT. Ini dia jokesnya yang saya tunggu-tunggu. Kesadarannya naik. Ntar gini, Prof, gini semua. Ada gini semua, nggak rapat, Prof. Nanti yang fanatik kan wah si Richard ngomong mempromosikan drug. Saya bukan bilang gitu. Iya. Jangan. Dia bilang esensinya bukan itu, teman-teman ya. Sekali lagi ya, teman-teman, bukan itu. Jadi maksud saya, ini kaitannya dengan mentality. Yes. Jangan cepat percaya. Yang dibilang jelek itu jangan cepat percaya itu jelek. Yang bagus itu jangan percaya itu bagus. Iya. Lu ngerti nggak? Nah, jadi ini emang buat teman-teman semua ya, melihat segala sesuatu tuh jangan lihat dari sesuatu yang baik aja. Jadi kalau misalnya ada orang bilang ini baik, ini bagus, belum tentu. Kita juga harus teliti dulu. Itu keuntungannya buat siapa, kan kayak gitu. Kita dijajah sama Jepang sama Belanda. Dijajah, jadi penjajahan nggak bagus kan? Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, dengan WHO kita bakal pandemi itu kita bakal dijajah nggak? Dijajah, Prof. Kita aware nggak itu?
Enggak. Iya, karena itu memerlukan kesadaran. Kesadaran. Ya, jadi strategi mereka halus banget. Sehalus itu, Prof. Halus itu, jadi nggak sadar. Nggak sadar. Ya, terhipnosis kita. Terhipnosis, I see. Di balik peraturan-peraturan tersebut gitu, Prof. Terus. Iya, benar-benar. Bahkan pun lucunya beberapa bagian ya. Nanti aku tampilin aja di sini. Nah, di pasal ini dikatakan bahwa sekretariat dari WHO Pandemic Treaty sendiri itu juga mengatakan bahwa ini superpower yang ada di dalam tangannya sekretariat ini itu tidak berlaku ketika ini sudah diimplementasikan di lapangan atau di negara-negara kayak gitu. Padahal sebenarnya di pasal-pasal yang lain dia sudah mengikat suatu negara gitu, Prof. Tapi dia bilang ini nggak ada hubungannya sama superpowernya saya gitu, sekretariatnya WHO itu gitu. Nah, ini Amerika kan juga masuk ya. Ya. Amerika sekarang bilang, oh ada pandemic treaty, boleh, tapi kedaulatan kita jangan diambil ya. Dia sadar. Sekarang orang-orang Amerika udah bilang, wah kedaulatan mau diambil. Jadi nggak usah takut lah, karena negara-negara besar udah pada mau protes. Oh iya, ya semoga tidak berjalan ya, Prof. Tapi ini kan sifatnya kan dia masing-masing per negara kan, Prof? Ya, tapi kalau sekarang pun ditandatangani, pemerintahan Jokowi tandatangani, mudah-mudahan Pak Prabowo jadi presiden, dia keluar kan. Amin. Semoga di cancel ya. Takut lah. Iya, betul. Nah, sekarang aku pengen ngomongin masalah kalau misalnya memang ada suatu paten yang aku temuin juga di Google itu, ini bisa aku tampilin yang ini. Nah, itu dikatakan juga memang ternyata memang di dalam vaksin itu ada kandungan graphene oxide-nya gitu. Itu sebenarnya bagus nggak sih, Prof? Sorry. Mengerikan. Kalau dalam tubuh you ada graphene oxide itu biasanya ukurannya tuh 500 kali lipat lebih besar dari butir darah merah you. Jadi semua sistem defense system you akan dengan waktu itu ya akan lumpuh. Akan lumpuh? Ya, akan serangan jantung, macam-macam. Graphene oxide. Dan bahkan pun dia adalah kandungan besi yang memang bisa bereaksi dengan magnet dan frekuensi katanya, Prof. Semuanya tergantung frekuensi ya. Kalau di dalam tubuh you dikasih jumlah seperti itu yang dipatenkan itu, yang kita lihat hasil penelitiannya itu nggak bagus. Iya. Makanya saya nggak divaksin. Kalau saya prinsipnya sesuatu yang dimasukin di dalam tubuh saya dan saya nggak tahu itu apa, saya nggak mau. Nggak mau. Itu aja. Apalagi yang masukin orang asing, terus dia jualan. Setuju. Pakai reason. Jangan trust. Jadi di episode podcast yang kemarin aku bilang juga ke teman-teman tuh, bilang bahwa kenapa sih kita tuh harus nerima sesuatu yang dari asing gitu, bahkan dari protokoler. Keuntungannya apa? Benefitnya apa? Kok baik banget dia mau masukin? Iya. Baik banget. Sesimpel itu sebenarnya. Dia maksa lagi, kita nggak mau dia maksa. Iya, maksa lagi gitu kan. Dan dibikin programnya lagi, dibikin protokolernya lagi. Itu kan why, kenapa kan kayak gitu. Sedangkan kita Indonesia kan punya demografi sendiri ya, Prof ya. Kenapa kita nggak bisa berdikari kan kayak gitu ya, Prof ya, harusnya kan. Harusnya kan kita udah aware dan kita harus berdikari gitu. Ya kalau dari anak bangsa ada vaksin yang bagus, kita support. Itu maksud aku kayak gitu loh. Harusnya disupport, diteliti segala macam gitu. Kenapa harus kita terima yang 6 jenis merek vaksin dari luar kan kayak gitu. Iya. Kalau misalnya nggak ada yang dititipin, bro, kan gitu. Iya dong. Lu bisa jadi menteri lu. Saya kayaknya awareness-nya belum nyampe deh kayaknya. Lebih pintar dari menteri kesehatannya. Awareness saya kayaknya belum nyampe deh. Kayak masih silau juga kena duit kayaknya. Nah, jadi konklusi dari solusi yang terjadi nih, Prof. Nih, Prof, seandainya nih, Prof. Aku kasih suatu skenario ya. Kan katakanlah aku bikin suatu skenario nih. Misalnya nanti WHO Pandemic Treaty ini sudah berjalan dan pandeminya pada akhirnya berjalan gitu, Prof. Terjadi gitu. Kalau kita ngomong secara prediksi dari naluri yang udah Prof jalanin, kira-kira itu akan kejadian kapan, Prof? Sekarang you lihat ya, pernah nggak terjadi dalam sejarah manusia atau dalam sejarah perbinatangan ada sapi digigit nyamuk mati? Ada sapi digigit nyamuk mati, harusnya nggak? Sekarang terjadi di Indonesia. Iya. Sapi-sapi digigit nyamuk mati. Itu nyamuk apa, Prof? Makanya dia harus teliti, harus transparan. Kok bisa lu selama ribuan tahun gak pernah mati digigit nyamuk, sekarang mati? Iya, itu nyamuk apa, Prof? Ya, makanya harus diteliti. Ada kaitannya sama Wolbachia nggak? Dulu kan kita pernah bilang, dulu bisa diisi Wolbachia, bisa diisi apa aja, bro. Bill Gates mengatakan bahwa sekarang militer itu nggak perlu. Pasukan itu cukup pakai nyamuk.
Wow. Ditulis tuh gede-gede. Saya clippingnya saya pernah taruh kan di video. Nggak perlu lagi serdadu militer pakai senjata, pakai nyamuk. Pakai nyamuk. Buat ngebantai satu detasemen itu juga bisa gitu. Ya, bisa aja kan, ini percobaan kan sama sapi, mati nggak? I see. Ini berarti biotechnological, Prof. Ya udah pasti bro. Sekarang udah AI semua bro. Iya. Lu lihat tiap hari ada AI satu baru muncul. Asalnya pikir melalui nyamuk kan bisa dikendalikan, drone aja bisa dikendalikan. Iya. Karena ya tadi kondisi sekarang tuh juga orang juga udah nemuin yang namanya nanobot gitu. Nanobot aja ada, kenapa Pernah nyamuk nonton film nggak bisa? Matrix? Matrix pernah. Ada Sentinel kan? Sentinel. Kayak gitu lah. Oh iya, mirip. Mirip juga ya. Iya juga. Nah, tapi kan gini, Prof. Berarti kalau tadi itu bisa disuntikin sama Wolbachia, virus lain pun bisa, Prof. Apa aja bisa bro. Oh iya. Jangan pura-pura bego ya. Saya buat teman-teman yang nggak tahu, Prof. Gitu, Prof. Ini kan aku pura-pura bego buat teman-teman yang nggak tahu gitu. Nah, oh berarti Wolbachia bisa, bahkan AIDS sekalipun itu bisa, Prof. Apa aja bisa bro. Apa aja bisa ya, Prof. Luar biasa memang. Demam berdarah aja bisa. Kan demam berdarah dari nyamuk. Iya. Orang mati karena demam berdarah karena nyamuk kan. Iya. Terus saya kalau punya uang banyak, terus itu saya mau terlalu banyak nih populasi manusia. Gimana caranya ya? Ini manusia-manusia yang 7 miliar nih gak ada kontribusinya. Gak ada gunanya. Udah kasih nyamuk aja deh. Thanos. Jadi pada dasarnya itu film Avengers emang udah memberikan trailer buat kita harus ya teman-teman ya. Thanos ya. Iya sih. Tapi kalau dipikir-pikir jahat sih memang, tapi mulia juga di sisi lain. Itu ada ironi dan paradoks di situ, Prof. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kan memang pada dasarnya artinya ini suatu agenda, Prof. Aku udah sering ngomongin ini. Ini adalah suatu agenda di populasi yang mau dicoba dicanangkan sama pemilik dunia ini. Tahun Udah berjalan. 1920 udah jadi undang-undang di Amerika. Oh ya? Eugenic. Iya. Apa tuh, Prof? Mempunyai gen, manusia-manusia yang ada punya gen yang bagus. Oh. Bahkan nih terus nomor 2 Hitler juga mencoba kan bikin ras yang bagus. Sama juga kalau you lihat di WEF ya, World Economic Forum, itu ketuanya Klaus Schwab namanya. Klaus Schwab itu siapa? Bapaknya itu kepala Nazi itu. Oh iya, yang Prof. bikin program-program senjata begituan. Sekarang ya program itu ras manusia umum. Ras. Saya setuju sih sama eugenic. Tapi jangan yang 7 miliar dimusnahin gitu. Ya aduh, baru tadi udah pengen serem aja saya. Saya setuju sih katanya. Iya. Harus naik semua. Oh gitu ya, Bro. Melalui pencerahan. Melalui pencerahan ya. Tapi memang saya ada setujunya juga sih sama Thanos kadang-kadang. Ini yang bego-bego nih musnahin aja gitu. Cuman ya kan nggak segitunya gitu kan harusnya kan. Nah tapi kan memang ternyata polemiknya nih, Prof. Aku pengen ngasih skenarionya gini. Misalnya polemik yang terjadi bahwa jika kedepannya terjadi suatu pandemi dengan virus yang sangat mematikan. Ini benar-benar mematikan, Prof, virusnya. Misalnya, entah itu dibuat atau alami, tapi yang di sini skenarionya dibuat lah katakanlah sama si pembuat itu. Bagaimana jika ternyata vaksin itu adalah jawaban yang sebenarnya, tapi kita juga nggak mau terima vaksin dari luar kan kayak gitu. Nah berarti kan kita juga dituntut untuk membuat penanganannya sendiri dan menciptakan vaksinnya sendiri. Nah tapi nyata-nyatanya di masa pandemi yang kemarin itu terjadi masalah sentimen publik yang tadi kita udah bahas, Prof, bahwa bahkan dari pemerintahnya, dari masyarakatnya juga nggak mensupport vaksin yang milik negara sendiri kayak gitu. Nah, menurut Prof itu gimana? Ini kan namanya survival of the fittest. Yes. Siapa yang fit dia survive. Iya. Jadi kalau you nggak fit ya you nggak survive. Oh. Jadi ya lakukan research. Nah, tapi kan bangsa Indonesia kebanyakan bukan researcher ya, pemerintah lakukan research, harus mengantisipasi itu. Ya, undanglah orang-orang yang paham, yang kompeten di bidangnya. Benar-benar. Ya, saya bisa kontribut sedikit gitu. Betul. Ya, saya bisa kontribut sedikit. Kalau yang kayak begitu kasih apa gitu. Tapi kan saya udah berteriak-teriak dari 4 tahun yang lalu. Saya juga ada nulis surat ke presiden. Ya, kita berusaha kan, namanya berusaha. Ikhtiar Ini dulu. survival of the fittest. Orang semua divaksin, saya punya antidotnya. Kenapa saya harus divaksin? Saya punya antidotnya punya, kenapa harus divaksin? Saya kumpulin
saintis-saintis di dunia, ada 11.000 saintis di dunia dan 7.000 dokter, semuanya nggak ada divaksin, kita bikin organisasi. Apa tuh namanya Namanya organisasi? Komusaf. Oke. Ya, lihat aja tuh, ada 11.000 dokter, 7.000 dokter, 11.000 saintis, kita bikin di 30 negara Komusaf. Orang-orang yang waktu masih belum ada vaksin, kita kasih aja tuh obat kita semua tuh. Cairan kita sembuh semua. Udah parah-parah semua. Nggak ada nih vaksin. Jadi sangat sulit Gitu. ya memang Prof kalau misalnya menghadapi para pebisnis sih ini gitu Prof, kayak gitu. Jadi emang pada dasarnya sebenarnya itu ujung-ujungnya bisnis ya Prof. Nah jadi antidot ini juga sebenarnya kan bisa dibuat ya sebenarnya, dan itu juga sebenarnya jadi solusi juga harusnya. Iya. Nah cuman kan seperti ini, kalau misalnya WHO Pandemic Treaty-nya sendiri aja sudah menentukan jenis-jenis antidot yang sudah disebarkan ketika itu, ya gimana kita bisa percaya gitu Prof? Buktinya Ibu Siti Fadilah nolak dia, berani dia. Iya, Waktu dia jadi Menteri Kesehatan, bahkan ada 128 negara ikut sama dia, percaya. Karena dia ahli, dia ngerti. ahli virologi. Walaupun saya tahu tuh ceritanya, walaupun Presiden SBY waktu itu nyuruh, dia nggak mau. Dia ngambil duluan, hebatnya tuh dia. Respect Ibu. Karena dia punya keberanian. Lu cerdas, tapi lu gak punya keberanian juga percuma. Lu berani, gak punya kecerdasan, ya bunuh diri itu. Ya. Jadi harus ada dua-duanya. Nah, Ibu Siti Fadilah, saya tahu sekali citranya gimana sampai 128 negara. Dia kasih bukti-bukti riset dia. Itu sorry semua. Prof, itu waktu itu kalau nggak salah yang pandemi flu burung atau bukan? Itu flu burung. Iya kan? Yang waktu di flu burung. Ya. Dan sempat bener-bener jadi nggak jadi gitu gara-gara Ibu Siti Fadilah. Emang respect sih atas pahlawan bangsa yang satu ini. Tapi kan gitu-gitu kan dianiaya kan dia. Kesian ya kan dianiaya. Itulah Prof. Tapi dia gak berhenti berjuang terus dia. Baru keluar penjara langsung berjuang. Gila keren. Tiap kali kita pilih presiden demokrasi selalu ribut. Iya bener. Karena demokrasi itu sistem nomor 2 terbaik, bukan nomor 1. Oke, nomor 1 apa Prof? Kalau di negara lain, ya bukan di negara lain, kalau saya bilang fantasi, kayaknya fantasi. Di planet lain aja. Oke, di planet lain, siap. Planet lain. Iya. Ya, mirip kayak kita gitu ya. Itu politician itu lebih dihormati dari seorang filosofer. Ya. Seorang ahli filsafat, seorang politician sangat dihormati. Kenapa? Karena sistem recruitingnya bagus banget. Misalnya ya di satu RT atau di satu RW ada anak yatim. Kalau di kita kan dimasukin yayasan yatim piatu. Iya. Di sana nggak ada yayasan yatim piatu. Dipilih keluarga siapa yang paling baik yang bisa menerima anak ini. Wow. Bisa mendidik anak ini. Ketika anak ini berhasil dididik sampai 12 tahun, 15 tahun jadi orang, keluarga si kepala keluarga mimpin itu dapat kredit point. Bisa jadi juara tuh, juara RW, juara provinsi. Mereka jadi politician. Ya. Jadi politiciannya itu direkrut dari perbuatan baik mereka. Dan bahkan dari level RW, RT. RT RW di situ. Jadi kalau sekarang kita tanya, di RT saya ini siapa keluarga yang paling baik? Nggak tahu. Nggak transparan, saling satu tetangga sama tetangga lain nggak bergaul. Ya. Jadi ketahuan, oh dia, ini dia. Sehingga terbentuk orang-orang yang bijak. Nah, orang-orang bijak ini ya, dia mengerti sekali keadaan di RT-nya, RW-nya, kampungnya, ya, kecamatannya, provinsinya. Nah, mereka lah yang dipilih sebanyak berapa ratus orang itu ya, dianggap orang-orang bijak. Mereka bermusyawarah mufakat menentukan siapa presiden. Bagus banget ya. Itu di negara, di planet lain gitu. Di planet lain gitu ya. Iya, itu nomor 1. Ya itu nomor 1. Jadi sistem, kalau kita jadi artis, jadi apa duitnya, jadi politician. Iya. Sistem mereka nanti demokrasi ribut lagi. Itu menunjukkan tingkat kesadaran rendah. Jadi kalau kita lakukan gitu hanya dalam satu generasi kita punya pemimpin-pemimpin yang bagus. 1. Ya. Nomor 2, kalau Indonesia bisa menghasilkan sistem
musyawarah mufakat yang sudah ada Pancasila itu paling bagus, lebih bagus dari demokrasi. Itu bagus banget. Musyawarah mufakat, ya bukan karena dia kaya, bukan karena, tapi dia memang bijak gitu. Bijak. Ya memang dia bijak dan terbukti. Dia dihormati sama publik. Ya, ahli-ahli filsafat cuma ngomong doang, tapi ini orang melakukan, si politician. Jadi politician itu dihormati. Nomor 2, di planet itu nggak ada perang. Ya, kenapa nggak ada perang? Karena selain banyak orang-orang yang punya kebijaksanaan di tiap-tiap negara, mereka punya undang-undang anti perang. Di dunia kita ini nggak ada undang-undang anti perang. Nggak ada. Nggak ada kita. Nggak ada. Makanya kan ada perang setiap saat. Jadi saya harap nanti presiden kita yang akan datang, yang saya cintai, Pak Prabowo, bisa mengusulkan itu. Undang-undang anti perang. Undang-undang anti perang. Kalau itu ada, baru bisa perdamaian. Ya, dia harus ada reasonnya kenapa kita bikin gitu. Dibikin undang-undang. Jadi kalau ada negara yang mau berperang karena ada undang-undang, jadi kena sanksi. Ya gitu, itu harus jadi usulan utama bangsa kita kontribusi ke dunia. Kira-kira level kesadaran naiknya kok secara planet kita kalau ada undang-undang anti perang. Iyalah jelas Prof. Akan naik kan. Sekarang nggak ada bebas kayak Wild West sekarang. Iya. Kiri kayak Udah kayak koboi. Israel sama Gaza seperti itu. Iya. Mudah-mudahan kaum milenial yang sekarang umurnya antara bilang 18-35, 25 tahun lagi mereka udah jadi pemimpin, udah damai lah kan. Amin. Itu harapan ya. Walaupun sulit. Oke, jadi buat teman-teman ya, ini pesan terakhir Prof. Kira-kira apa Prof? Pesan terakhirnya apa? Naikin level kesadaran individu, aware. Ya, jangan trust. Pakai reason semuanya. Cari istri juga pakai reason. Trust. Kenapa jadi begini ujungnya? Cari sahabat juga pakai reason. Iya. Trust. Cari tahu dulu ya. Lebih baik teman kita sedikit aja tapi pakai reason semua. Jadi intinya cari tahu dulu, cek dulu, dan naikin level kesadaran lo ke reason, bukan cuma trust. Karena kalau kita lebih banyak trust, dibohongin orang bro, Konspirasi Ngopi, seruput dulu kopinya.